juga saudara-saudara pengurus. Saya di sini bersama Om Ham selaku Kabiro Administrasi Keanggotaan, dan juga yang saya hormati ini pengurus orari daerah Riau, Om Zul, terus Pak Sek Babel, ini Om Endang, dan adik-adik yang saya banggakan semua. Alhamdulillah semua dapat kumpul. Mudah-mudahan nanti yang telat bisa ngumpul juga. Nah, jadi malam ini agar tidak terjadi kesalahan informasi, memang jauh hari segalanya akan kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, karena acara ini mungkin the first time, jadi ini acara yang pertama kali kita mengirim youngster. Ini pertama kali Orari ini mengirim youngster. Mungkin sebelumnya pernah akan ada, tapi ternyata terjadi COVID ya. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu sepertinya saya nggak pernah dengar. Nah, tapi sebentar saya cek dulu. Pak Wan, sebelum COVID ini dulu pernah ada nggak yang dikirim ke youngster, Pak Wan? Pak Ketua. Gimana? Sebelum yang sekarang ini, dulu pernah ada nggak youngster yang dikirim ke luar negeri? Belum. Nah, ini pertama ya Pak Wan. Nah, pertama ini. Pak Anton itu aja yang juara dunia segala-galanya nggak pernah dikasih gratis ke Yaru itu. belum. Nah, ya baik, terima kasih Pak Ketua. Nah, jadi ini acara yang pertama, tetapi agar tidak terjadi salah informasi, maka ini karena ini Orari ya tetap Om ya. Jadi Om Ambali akan menjelaskan rincian dari apa yang akan kita lakukan, termasuk kewajiban-kewajiban yang juga kita lakukan. Nah, jadi langsung saja ke Om Ambali. Silakan Om Ambali, YC0RX. Go ahead. Terima kasih Om Yusuf, Sekjen Orari periode 2021-2026. Sebelum saya mulai, saya nanya dulu nih Mbak Dek Naila sama Dek Sheila, orang tuanya nggak ikut join kah? Izin Pak, untuk orang tua saya ada di samping saya, jadi untuk satu HP Alhamdulillah. Jadi satu akun share. Nah, terus Mbak Naila gimana? Ikut Om. Ikut. Oh ikut, sharing juga. Alhamdulillah kalau satu, gitu. Ya. Nah, sip kalau gitu. Kalau soalnya yang satu lagi Zaki, bapaknya bolak-balik muncul, jadi saya nggak nanya. Saya lagi bantu itu Om Soeimi DPP Bendahara oleh daerah Bangka Belitung buat NCS malam ini, jadi lagi bantu. Ya, nggak masalah. Maksud bapakmu dari tadi bolak-balik nongol di kamera, jadi saya tahu ada. Oke, saya coba share materi diskusi kita hari ini. Loh kok loncat? Oke, jadi terima kasih sebelumnya sudah berkenan join di meeting online kita malam ini. Untuk Bapak Ibu orang tua, saya sangat berterima kasih berkenan meluangkan waktu untuk ikut menggali informasi yang mau kita diskusikan lah, kalau boleh saya bilang seperti itu. Bahwa nanti pada tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023 kita diundang oleh Yaru, yaitu Yaru Region 3 dalam sebuah program namanya Youngster on the Air. Istilah kerennya YOTA. Tapi kalau ditanya lebih jauh, ini YOTA apa? Ini YOTA Camp. Oh, tidak muncul layar berikut. Oke. Jadi nama programnya di Yaru itu adalah YOTA Camp 2023. Jadi program ini khusus diselenggarakan oleh Yaru Region 3, di mana yang boleh hadir itu hanya amatir radio se-Asia Pasifik untuk sebuah penyelenggaraan di Pattaya, Thailand. Tanggal 26 tanggal kedatangan, acaranya sendiri 27 sampai 29. Nah, kemudian istimewanya acara ini
ya tadi bahwa ada kuota yang ditetapkan berapa banyak yang boleh serta dari tiap negara untuk ikutan dalam program ini. Jadi nanti ketemunya nggak cuma Indonesia sama Thailand, juga negara-negara lain dari Jepang, dari Taiwan, dari Singapura, pasti dari Malaysia, pasti rame lah. Filipina juga kata kabarnya sudah mengabarkan. Oke, peserta dari kegiatan ini adalah harus anggota organisasi amatir radio yang organisasinya terdaftar di IARU. Jadi kalau nggak terdaftar di Orari kalau di Indonesia, nggak boleh ikut. Ada teman anggota muda, dia Rapi, nggak boleh ikut karena Rapi tidak terdaftar di IARU. Gitu. Kemudian karena IOTA, pesertanya harus usia di bawah 25 tahun, maksimal 25, mendapatkan izin dari organisasinya, dan dalam surat edaran yang telah disampaikan, yaitu berkenan untuk menanggung sendiri biaya perjalanan atau transportasi dari rumah masing-masing hingga ke Bangkok, Thailand. Nah, sebelum saya masuk ke presentasi berikutnya, dapat saya sampaikan bahwa melihat minat yang begitu banyak dari peserta atau anggota Orari yang ingin ikut serta di program Yotakem ini, di mana kuota 10 langsung penuh, maka Ketua Umum menyampaikan bahwa mereka adalah delegasi muda, maka diminta keberangkatan dilakukan bersama-sama, yaitu dari Jakarta. Maka dengan demikian kami mohon maklum bahwa seluruh peserta harus menuju Jakarta terlebih dahulu. Nanti untuk kemudian ada kegiatan pelepasan dari Ketua Umum Orari. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah daftar peserta yang sudah masuk ke IARU dan sudah disetujui oleh IARU. Jadi Orari dalam ini saya dan Om Yusuf dan Om Doni selaku Ketua Umum nggak main-main, daftarinnya udah benar-benar dimasukin call sign, nama, dan kita menyerahkan juga jenis kelamin dan umur. Kenapa ini kita sampaikan ke mereka? Agar mereka aware usia berapa yang kita kirimkan untuk ikut serta. Oke. Berikutnya, ini dia catatan penting yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah peserta akan dilepas berangkatkan oleh Ketua Umum Orari di Jakarta. Dan setelah acara selesai, kembali ke Jakarta dulu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Jadi kawan-kawan mau yang di Bandung, di Jawa Tengah, di Riau, di Bangka Belitung, diminta untuk menuju ke Jakarta terlebih dahulu untuk berhimpun dan kemudian mendapatkan pengarahan. Untuk biaya menginap di Jakarta dan transportasi di Jakarta hingga ke airport akan ditangani oleh Orari Pusat. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah Jakartanya. Nanti disiapin tempat nginep. Kita merencanakan di hotel. Rencananya mungkin sekamar berdua biar lebih akrab. Kalau sendiri-sendiri ntar takut. Jadi dibikin sekamar berdua. Dan kebetulan juga kita punya peserta putri 2 ya. Ada Naila sama siapa Om Rehan, atau lagi Sheila. Sheila. Ya. Nah, Naila sama Sheila bisa satu kamar, jadi nggak perlu takut. Dan kalau pakai takut, nanti gedorin kamarnya Om Rehan aja. Oke, terus kemudian kita berusaha untuk memberangkatkan seluruh peserta dalam satu airline yang sama. Kita belum cari terus terang, belum di arrange. Jadi nanti kita coba select dulu mana yang memungkinkan dan memadai buat semua sehingga bisa berangkat dalam satu rombongan, nggak pecah-pecah. Masalah nanti dari sistem pembiayaan nanti kita atur aja apakah nanti
setelah ketahuan biayanya berapa, kemudian orang di pusat mengabarkan, saya rasa itu bisa diatur dengan mudah. Jadi nggak terlalu khawatir untuk hal ini. Yang pasti berangkat ya. Jangan nggak berangkat, sayang. Karena udah ada peserta yang mencoba mendaftar ke Om Bali bilang, maaf, kuotanya full. Om Bali sampai ngomong ke IARU, boleh nggak nambah? Kayaknya tiap negara jadinya 10 deh. Jawabannya begitu. Lihat lagi nanti deh. Kira-kira begitu. Lanjut ke jadwal kegiatan keberangkatan. Seperti tadi Om sampaikan bahwa berhimpun dulu di Jakarta. Jadi diharapkan pada tanggal 25 Oktober adik-adik sudah tiba di Jakarta dengan berbagai transportasinya, silakan. Nanti registrasi peserta di-handle sama Om Rehan. Kita ngumpul makan. Nah, karena kayaknya hotel tuh punya kebiasaan check-in itu baru setelah jam 14. Nah, jam 14 baru bareng-bareng check-in ke hotel. Nah, setelah check-in, segera keluar. Nanti kita tekan satu tempat, apakah di sekretariat Opus, kita bikin suatu program khusus buat adik-adik semua. Apakah itu, rencananya termasuk bagian dari ice breaking, kemudian pengarahan dari KBOT, pengarahan dari saya, untuk persiapan-persiapan menuju keberangkatan. Di malam harinya, baru kita ketemu sama ketum, ngobrol bareng, sambutan pelepasan, dan ada kegiatan ngobrol santai. Udah nyampe Jakarta ketemu ketum, nggak ngobrol sama ketum, rugi. Jadi dibuat adik-adik semua, dibikin spesial. Akan ada kesempatan ngobrol sampai santai sama ketum. Nah, jam 21, niatnya saya akan meminta semua adik-adik kembali ke hotel untuk istirahat. Keberangkatan dari Jakarta, saya lihat untuk ke Thailand itu paling paginya adalah jam 9. Saya belum detail airline-nya apa, itu jam 9. Nah, karena jam 9 udah take off, international airport untuk penerbangan internasional, itu biasanya meminta 2 jam kita harus sudah ada di airport sebelum pesawatnya berangkat, maka sudah harus nyampe sana kira-kira jam 7. Maka adik-adik diminta jam 6 sudah harus siap berangkat. Nggak ada telat-telatan. Jam 5 bangun, jam 6 sudah kita masuk taksi, jam 7 diharapkan sudah sampai di airport. Nah, untuk kepergian adik-adik semua, nanti tim leadernya, kepala regunya, itu adalah Om Rehan. Jadi butuh apa, mau nanya apa, mau bagaimana, Anda kata harus memisahkan dari rombongan, misalnya ke toilet kah, ngomong sama Kak Rehan. Jadi jangan sampai Kak Rehan Om Rehan kehilangan induk, kehilangan anak ayam, ntar kok pasukanku hilang 1. Nah, jadi diingat-ingat bahwa Kak Rehan adalah Om Rehan adalah kepala regu. Saya kecampur sama Kak nih karena kebiasaan dia di pramuka sih. Sorry ya Om Rehan. Jadi jangan lupa bahwa kepala regunya adalah Om Rehan. Oke, jam 9 terbang dari CGK, dari Cengkareng. Kita menduga mungkin sekitar 3 jam. Maka jadwal dari IARU sudah ditentukan, diharapkan jam 13 itu sudah bisa dijemput di airport, diantarkan ke hotel. Nanti hari itu benar-benar tidak ada kegiatan yang khusus, langsung malamnya rame-rame makan malam, kenalan sama amatir radio muda dari berbagai negara. Jangan ragu kalau bahasa Inggrisnya masih tabrak lari. Biar Kak Rehan aja ngomong. Ya, jadi nggak usah khawatir terlalu lelah, karena benar kita berangkatnya pagi banget, tadi jam 6 udah berangkat, tapi di tanggal 26 ini tidak ada kegiatan yang khusus, jadi bisa dipakai buat ngasuh. Langsung ketemu malamnya, makan malam rame-rame, jam 8 diminta sudah mulai kembali ke kamar istirahat.
Nah, pagi harinya setelah sarapan, jam 8 berangkat ke kampus Pattaya. Mulai dari mendarat di Suwarnabhumi, Bangkok, itu adik-adik ada dalam kendali penuh, dalam kalau bahasa kita bilang di servis istilahnya, oleh IARU Region 3 dan Amatir Radio Organization di Thailand. Jadi nggak perlu lagi bingung bahwa naik busnya harus nyari bus apa, rute mana, enggak. Itu sudah disiapkan. Mungkin memang adik-adik akan diminta untuk berhimpun dulu, menunggu dengan peserta dari negara lain yang jamnya deketan, untuk kemudian naik bus bareng-bareng. Itu semua sudah disiapkan oleh IARU Region 3 untuk kegiatan ini. Balik saya tadi ke tanggal 27, pagi berangkat ke Pattaya dan di sana kegiatan akan dimulai. Kegiatan di tanggal 27 bisa lihat di sini, saya nggak akan panjang lebar buat Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah cukup dewasa. List ini akan saya share nanti melalui Rehan sehingga nggak perlu dicatat, nggak perlu dihafalkan, jadi bisa jadi pegangan karena ada soft copy-nya. Kemudian tanggal 28 kalian masih akan berkegiatan di Pattaya. Kegiatannya rame di sana. Kemudian jam 6:30 rencananya adalah farewell party karena besoknya udah mau pulang. Di tanggal 29 masih ada materi sedikit. Kemudian siang setelah check out makan akan diantar ke airport Suwarnabhumi Bangkok. Dan diharapkan diperkirakan sama mereka akan tiba di Suwarnabhumi sekitar jam 18. Ntar tugasnya saya nih sama Rehan untuk nyari penerbangan pulangnya yang sesuai dengan schedule yang telah ditentukan. Pulangnya kemana? Pulangnya ke Jakarta. Oh, jadi nggak langsung pulang, nggak langsung cari ibu, bapak, nggak. Pulangnya ke Jakarta dulu. Nah, rencananya akan ketemu lagi dan Rehan, teman-teman dari hasil kegiatan jangan lupa bikin laporan. Jadi nanti ketika di Jakarta menyempatkan diri untuk laporan, kami telah berkegiatan, kegiatannya apa, mau cerita-ceritaan yang seru-seruan boleh, dan selama di Jakarta sama akan di cover oleh Orari Pusat. Detailnya apa, programnya apa, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, saya belum discuss lebih lanjut sama Rehan untuk rencana di tanggal 29 sehubungan dengan jadwal penerbangan yang belum diputuskan. Oke, dari saya itu saja. Andai kata ada pertanyaan sebelum diajukan, saya kembalikan dulu ke Om Yusuf. Om Yusuf, silakan. Ya, baik, terima kasih Om Ham. Jadi nanti sambil kita selesaikan juga untuk urusan Yota ya, yang Yotanya. Nah, nanti biar juga tidak berat karena ada Vincent juga kita lihat ikut sama Indra. Nah, itu salah satu nanti bisa bekerja sama memperingan kerjanya ketua bagian milenial. Nah, nanti semua akan dipandu sama Om Hambali juga selama di Jakarta. Nah, tetapi ini ada sedikit tambahan sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, yang mau ditanyakan. Tadi di schedule ini baru saya lihat juga. Saya yakin kalau yang lebih senior sudah pernah membaca-baca semua ya kegiatan-kegiatan di Yota sebelumnya di Aussie ya, di Australia atau di mana. Jadi tadi di situ ada tentang satelit ya, satelit communication atau teori satelit. Nah, jadi nggak tahu itu nanti praktek atau hanya teori. Nah, itu berarti adik-adik harus belajar
tentang satelit juga. Nah, tentang satelit ini diupayakan karena sekarang ini sekolah TK aja sudah belajar bahasa Inggris. Nah, jadi juga meskipun nanti ada yang bisa bahasa Indonesia itu lebih mudah, tapi juga dipelajari bahasa-bahasanya ya. Jadi ada satelit. Nah, terus yang kedua tadi ARDF, berarti fog hunting. Nah, itu dibesarkan sama Om Bab. Itu ada fog hunting juga. Nah, berarti ada kesempatan sekian bulan ini sebelum Oktober mengenal tentang fog hunting. Nah, jadi nanti papanya, ini juga kebetulan Orari yang saya yakin juga belum tentu juga sudah mengenal fog hunting. Ini nanti juga kalian belajar fog hunting. Jadi cari tim fog hunting. Nah, terus bagaimana menjalankannya, mengerti alatnya. Nah, nanti jadi di sana nanti dijelaskan juga. Tapi kalau kita sudah punya modal di Indonesia kan lebih mudah, lebih keren gitu ya. Jadi Indonesia ini lengkap banget, semuanya ada, nanti dipelajari. Jadi kami minta papanya juga nanti mencarikan jalan untuk mengenal tentang fog hunting. Meskipun nanti di sini juga bisa kita adakan pelatihan secara online. Nah, selanjutnya silakan saja mungkin ada pertanyaan, tetapi kami yang menyangkut kegiatan ini langsung saja dan juga bisa langsung dijawab oleh Om Bali. Silakan saudara-saudara mungkin ada pertanyaan. Anak-anaknya boleh, papanya boleh, atau pengurusnya juga boleh, silakan. Saya terus terang nunggunya pertanyaan dari Bapak Ibunya. Nah, misalnya was-was, silahkan bertanya saat ini. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan transportasi itu berangkat ke Jakarta sampai ke mana Bangkok. tadi Thailand ya, Thailand Ya, balik Bangkok. lagi itu biaya sendiri ya Om Am ya. Masing-masing, ya. Tuh. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya menambahkan. Saya butuh informasi tambahan dari semua peserta. Sempat saya sampaikan ke Rehan, tapi mungkin karena Rehannya juga sibuk lewat, yaitu kesepakatan kapan saya dapat informasi nomor paspor. Saya berharap kalau bisa paling tidak 2 bulan sebelum. Jadi di Agustus saya sudah terima nomor paspornya. Agustus sekarang ya? Ya udah, pokoknya di minggu ketiga tolong saya dikabari nomor paspor masing-masing. Kenapa saya butuh itu? Saya butuh untuk berkoordinasi sama IARU, hubungan saya harus juga minta dokumen dari sana, undangan atas nama masing-masing dari adik-adik semua. Hal ini menjadi penting karena ini perjalanan internasional, bukan perjalanan nasional. Maklum ya. Siapa yang udah punya paspor? Semua udah punya ya. Om. Masih mau dibuat Om. Wah, sudah jadi punya saya, Om. Oh, ada yang udah punya? Indra ada punya? Belum Om, baru Oh, mau belum. buat, Om. Saya, Om. Sudah. Oh, Vincent udah punya paspor. Oke. Expiry-nya kapan, Vincent? Kedaluarsanya kapan? Iya, Om. Masih 10 tahun lagi, Om. Oh, kamu baru bikin. Wah, alhamdulillah. Jadi, Ray, Iya, Om. nanti teman-teman ketika melaporkan nomor paspor, tanyakan juga masa lakunya ya. Iya, oke. Kalau masa lakunya kurang dari, saya lupa, 4 bulan kah? Atau 6 bulan? Iya. 6 bulan, Om. 6 bulan ini jadi masalah. Jadi Oke, harus oke. lebih dari 6 bulan. Pada saat berangkat ya. Kalau Berarti pulangnya, Kak, berarti kalau kurang dia harus perpanjang dulu gitu ya? betul. Oke, Betul. oke. Nah, Siap, ada Om. bikin paspor. Masih mute. Belum, saya belum bikin paspor. Oh iya, nggak apa-apa. Waktunya masih ada. Nggak usah yang hebat-hebat, nggak usah yang pakai apa namanya digital SIM card. Nggak usah, yang biasa aja.
Kenapa Om ngajarin kayak gitu? Biar pasportnya distempel. Nah, kan jadi Bajunya keren Om, loh. bajunya Dalam, baju orari dibawa ya. Baju oh orari ya, seperti itu. baju orari dibawa. Berita bagusnya disampaikan nggak Om Yusuf? Bisikin aja ya. Ya, sampaikan aja, sampaikan. Berita bagusnya, Orpus juga nanti akan memprovide atau menyiapkan t-shirt khusus buat 10 orang delegasi IOTA yang berangkat ke Thailand. Khusus 10, nggak lebih. Andai kata Mantap. lebih, ya, andai kata lebihnya cuma 1. Mantap Om. Lebihnya cuma 1. Ada yang mau nebak nggak? 1 itu buat siapa ntar? Rehan. Enggak lah, Rehan udah termasuk 10. Masa Ayo. saya lagi? Nggak mungkin. Ada lebihan 1. Kira-kira buat siapa? Yang pasti bukan buat saya, bukan Om Yusuf. Ketum. Buat Om Ketum nggak Ketum. berangkat. Ketum nggak berangkat. Kirain Yusul. Chairman IARU-nya Om. Chairman IARU. Cerdas, Hafid cerdas. Karena kamu di sana akan di assist sama Om Yudi. Jadi satu kaos nanti saya mau bilang buat Om Yudi. Biar delegasi Indonesia sama semua. Ya nggak Om Yusuf? Ya. Jadi Om Yudi ini, jadi itu nanti kan ada yang buka Chairman IARU Region 3. Ya. Nah, itu dari Indonesia. Jadi itu Yankee Charlie 1, Papa Romeo Yankee. Ini Chairman dari Indonesia itu. Nah, ini. Nanti kapan kita undang untuk live sama adik-adik sekalian tanya-tanya gitu ya. Nanti ini kan masih ada waktu. Nah, ini keren juga nih. Nanti kita minta waktu Pak Ketua IARU Region 3 ya. Boleh Om. Jadi Bapak Ibu orang tua, ini menjadi spesial karena Ketua IARU, kalau boleh bahasanya Indonesianya adalah Ketua IARU Region 3 atau IARU Asia Pasifik itu adalah anggota orari, yaitu Yankee Charlie 1, Papa Romeo Yankee. Kita manggilnya Om Yudi. Wahyudi ya. Om Wahyudi. Namanya Wahyudi Hasbi. Ya. Latar belakang beliau adalah istilahnya sekarang bukan PNS apa Om? ASN. Oh ya. ASN. Beliau adalah ASN dari BRIN, dulu namanya 8 satelit. Jadi dapat yakini bahwa adik-adik yang berangkat ke sana aman karena beliau akan mensupervisi. Nah, makanya nanti soal satelit harus pinter juga, harus belajar ya. Karena Om Yudi ini juga ahli satelit, dia dikenal. Dia juga dokter apa sudah profesor sekarang kalau nggak salah. Nah, saya nggak tahu. ini Terakhir kan saya semua dengar sudah dokter. ngerti satelit. Dokter yang terakhir dokter ya. Ayo, ada pertanyaan atau enggak? Nanti Bapak Ibu? Ada pertanyaan silakan. Sorry Om Yusuf. Silakan. Ya, selamat malam Om Yusuf. Kemarin tidak sempat on cam, sekarang sudah on cam Om Yusuf. Ya. Oh iya, ini Mas Indra ya, Indra. Ya, yang mau saya tanyakan, kemarin itu ada diskusi di grup keberangkatan Thailand ya, yang sudah dibentuk oleh Rehan. Nah, itu ada salah satu teman itu yang itu sebenarnya terbangnya lebih murah langsung ke Thailand Om. Itu, nah dari Orpus itu kan mewajibkan untuk ke Jakarta dulu. Nah, apakah untuk hal-hal seperti itu adakah subsidi transportasi Om dari Orpus? Misalkan saya dari Klaten mungkin ke Jakartanya itu ada subsidi dari Orpus begitu Om Hambali. Om Yusuf, terima kasih. Oke, aku jawab langsung aja ya. Klaten ke Jakarta nunggang sepur aja, kenapa sih kamu? Sepur murah tinggal nyampe Jakarta cepluk. Kemudian kita ketemu di sini, berangkat bareng-bareng di sini. Kenapa begitu? Karena kita berangkat sebagai perwakilan organisasi. Kita nggak mungkin melepaskan adik-adik semua berangkat masing-masing. Jadi bukan pribadi ya ini. Arahan dari ketum berhimpun dulu di Jakarta.
berangkat bareng-bareng dalam satu rombongan. Dengan begitu keamanan dapat jauh lebih dijaga. Dan di sisi lain kekompakan, kemudian apa namanya, gimana Om Yusuf bilangnya, kerukunan ya, itu bisa dibangun lebih awal sehingga ketika tiba di sana itu nggak saling kikuk lagi. Nah, hasilnya setelah kegiatan kan juga diminta balik lagi untuk bikin report ke ketum. Ketum, saya kemarin di acara sana gini-gini gitu dalam bentuk sebuah laporan. Itu kalau sudah teman dari berangkat sudah kompak, saya yakin pulang juga kompak. Dan itu yang mau dibawa ke sana, bawa orari kompak juga. Monggo Pak Sekjen. Ya, satu hal lagi yang penting. Jadi ini kemarin kan memang ada miss, karena dari Vincent, Indra, karena kemarin di Yota, Jawa Tengah ya, kemarin mereka berkumpul, mereka sudah mendengar sebenarnya acara ini. Nah, inilah yang namanya miss. Seakan-akan ini bisa daftar pribadi. Nah, sedangkan ini adalah yang mengadakan IARU Region 3. Meskipun ada berita dari amatir radio Thailand, amatir radio Filipina, saat mereka mau berangkat pribadi terserah, tetapi kami punya tanggung jawab kepada orang tua ini secara organisasi. Nah, kebetulan juga Om Yudi ini juga kontak kita waktu jauh hari sudah tahu, tapi kemarin sempat ngobrol waktu di JARF ya, Jakarta Amateur Radio Fair, mereka sudah bilang, Om nanti ini program yang lama tertunda dan memang melalui organisasi. Jadi jangan salah, kalau misalkan ada informasi seakan-akan ini boleh pribadi, tidak. Jadi ini organisasi. Makanya semua melalui orari. Nah, inilah yang pemahaman-pemahaman bila youngster ini dibiarkan terbentuk. Nah, kita nggak ngerti deh di negara lain ya. Tanpa bimbingan, seakan-akan ini jadi suatu kelompok komunitas anak-anak amatir radio yang akhirnya berpikir dengan pemikirannya. Ya, padahal semua ini jelas tidak mungkin lepas dari masih dengan orang tua ya. Apalagi di Indonesia, usia masih 26 ke bawah, masih betul-betul diarahkan ya istilahnya. Nah, apalagi yang rata-rata 13, 15 ya, di bawah 20. Ya, jadi memang kami juga betul-betul memantau jangan sampai terjadi apa-apa. Nah, ini juga sangat kebetulan chairman-nya atau ketuanya adalah dari Indonesia. Jadi kita lebih tenang lagi nih. Sudah di sana urusan Om Yudi tinggal kita telepon. Om Yudi anak-anak kita jagain gitu. Ini sangat kebetulan semua dan ini tetapi kami pastikan ini acara organisasi ya. Nah, jadi seperti itu. Termasuk di ERRL. ERRL itu di Amerika ya. Itu organisasinya di Amerika itu cuma satu. Cuma ERRL, Amateur Radio Relay League. Nah, yang lain itu ada ABCD, itu komunitas. Beda lagi itu. Nah, ini contoh. Nah, ini di Indonesia kita juga demikian. Nah, itu. Silakan dilanjut lagi, Bang. Oke. Sambil nunggu, mudah-mudahan nggak ada kalau nggak ada pertanyaan, saya senang tandanya informasi yang saya sampaikan cukup jelas. Dari Om. Silakan Om, silakan Pak Ketua. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen, Pak Mali, anak-anakku amatir milenial ya, yang kami hormati, rekan yang ada dengarkan pada malam. Ya, ini memang ingin ditanyakan ini keberangkatan. Kita kan ada anak kita satu dari Riau. Pekanbaru, dia dari Tembilahan, Pekanbaru, Jakarta. Oke, Jakarta, terima kasih sudah dihandle oleh Jakarta, Thailand. Nah, apakah harga mati nih? Memang harga mati udah nih antara transport dari Pekanbaru Jakarta Tembilahan itu memang udah tanggung sendiri gitu. Itu nanti PP kan, itu harusnya PP kan, Pak Ambali PP. Apakah memang harga mati? Kami mengharapkan bagi yang jauh-jauh ini seperti yang disampaikan oleh anak kita tadi adalah sedikit apakah partisipasi apa gitu dari pusat, karena ini kan juga membawa nama, samping daerah juga membawa nama orang di pusat. Itu Pak Sekjen. Ini mengharap loh Pak Sekjen, mengharap loh kalau memang ada kerendahan hati Pak Ketum, mohon dibantulah ini anak-anak kita ini supaya lebih bersemangat lagi. Minimal ada uang sakunya. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi ini yang bicara langsung Ketua Orari Daerah nih, Ketua Orari Daerah Riau ini Pak Wan. Ya, jadi sebenarnya apa yang kami sampaikan ini adalah arahan yang sudah kami diskusikan dengan Ketua Umum. Tetapi ya ini ada, ya betul ada permintaan seperti ini kami tampung dan nanti tetap kami akan sampaikan. Jadi ibaratnya itu gini Om Ham, ibaratnya itu ya dalam bentuk uang saku, ya meskipun itu dalam bentuk bantuan mengurangi ya kan. Nah ini, tapi nanti akan kami sampaikan, kan ini masih ada waktu, nanti akan tetap kami sampaikan apakah memungkinkan, apakah nanti kami sampaikan, kami diskusikan ke Pak Ketua Umum, Pak Ketua. Jadi itu ya Pak Ketua. Jadi untuk biar ini nih, biar tetap semangat ya. Siap Pak Ketua, nanti akan kami diskusikan dengan Pak Ketum. Ya. Ya, mungkin yang lain silakan. Silakan Om Ham. Ya, silakan mungkin Bapaknya Naila atau Bapak Ibunya Sheila atau Bapaknya Zakin, Om Dan. Andai ada pertanyaan, kalau nggak ada, kita cukupkan. Saya tunggu, silakan. Kenapa Naila kayak bilang sesuatu, mic-nya dihidupin dulu. Nggak kedengeran. Iya, selamat malam Pak Sekjen, Om Sekjen dan Om Hambali. Monggo. Ya, saya dari orang tuanya Naila ya. Saya yang Kidirata Charlie, dia Oscar. Oh, oke. Saya pikir tadi peserta juga loh. Waduh, sorry berarti ya. Wah, ini Mas awet muda banget ya. Silakan Pak. Ya, pada prinsipnya tidak ada sih yang ingin saya sampaikan secara prinsip ya. Yang jelas kami selaku orang tua mendukung dan siap yang jelas memenuhi persyaratan-persyaratan seperti paspor dan lain-lain nanti akan kita usahakan dan akan kita usahakan selesai tepat waktu. Itu aja mungkin, dan mungkin nanti saya titip mungkin anak saya yang masih kecil ini titip di dalam luar biasa. selama dalam kegiatan. Itu Om, terima kasih. Baik Om, pasti dijagain Om, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan 8 laki-laki Om buat jagain Naila Om. Tapi papanya Naila ini tadi kan saya kira sendiri-sendiri. Saya kira salah satu peserta, bener ini. Wah, umurnya udah 4, kepala 4 Om. Kepala 4 ya. Iya, makanya tuh. Saya pikir sama dengan Vincent ini tadi loh. Penampilan tidak sejalan dengan usia tampaknya Om Yusuf. Vincentnya protes tuh nanti dia. Waduh, mukanya deh. Oke, selanjutnya gimana dari orang tuanya Sheila? Ada pertanyaan? Dari orang tuanya Zaki ada pertanyaan mungkin? Ya, selamat malam Pak Om Yusuf. Selamat malam. Malam Om. Ya, saya orang tuanya Dek Sheila Kusuma Ramadhani. Nama panggilan saya Yangi Charlie itu Golop Romeo Charlie. Ya, kebetulan kemarin saya sebagai ketua untuk Hamfest di Klaten. Oh, wah luar biasa ya. Ketemu kita Om di Klaten Om waktu itu. Iya betul. Ya Pak Sekjen, Pak Yusuf, saya sebagai orang tuanya di Sheila ya, berterima kasih sekali sudah anak saya bisa ikut ke event tersebut. Saya sama dengan Mas Agung ya, orang tuanya di Nela. Pada prinsipnya saya mendukung kegiatan tersebut. Semoga kegiatan tersebut menjadi berkesan bagi pengalaman untuk saya yang SMA kelas 2 ini Om. SMA kelas 2 Pak ya? Wah luar biasa. Ya, saya mohon kepada Pak Sekjen, Pak Yusuf, sama dengan usulan Pak Hambali, Bapak Ketua, untuk bisa membantu
untuk adik-adik yang berangkat ke sana, karena juga kami selaku orang tua, walaupun nanti juga akan membantu pembiayaan, tapi kalau dari Orari pusat itu ada pemihaan-pemihaan, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Orari pusat, Orari Indonesia ini semakin maju. Amin. Yusuf, Pak Sekjen, dari saya terima kasih. Nama saya Narwanto, mohon maaf belum saya kenalkan tadi. Pak siapa, Pak? Narwanto. Narwanto, Pak yang Narwanto. Charlie itu Golep Romeo Charlie. Ya, Kical itu kalau meja Pak Tarwanto. Ya baik, terima kasih. Jadi seperti kata yang disampaikan Pak Ketua Orda, dan jawabannya sama, tapi insya Allah memang saya sempat mikir juga, tapi kan memang ini kita memang tidak bisa berangkat dari daerah. Jadi memang semua harus dilepas dari Orari pusat karena segala keselamatan dan segalanya memang adalah tanggung jawab organisasi bagaimana kita berangkatkan dengan cara yang terbaik. Tetapi nanti akan kami sampaikan ya mudah-mudahan ya ada kelonggaran juga yang bisa diberikan oleh organisasi. Tapi saya nggak bisa janji, ini nanti kami tanyakan ke Pak Ketum ya, kami sampaikan untuk adik-adik ini. Baru senyum-senyum aja. Ya, karena memang saya salut dan luar biasa sekali ini atas, dan ini memang the first time, ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Ini jadi waktu itu begitu ada kabar ini saya ngomong ke Om, ya Om Yudi udah ngomong waktu dia waktu segera. Terus tapi saya jujur aja, saya pesimis. Saya bilang paling kalau nggak 1-2 orang. Nah, Om Ham ini malah yang optimis, ya enggak, ini bisa lebih. Lebih bagaimana? Ini kan ternyata luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Nah, ini makanya wah berarti itu menunjukkan bahwa amatirisme atau amatir radio di Indonesia ini tidak semakin tenggelam, tetapi semakin muncul, semakin tumbuh. Nah, ini dikarenakan orang tuanya yang juga berupaya mengenalkan, mendorong, memberi semangat. Nah, ini bagi kami luar biasa. Sedangkan anak saya sendiri, saya kenalkan aja susah. Sedangkan saya ini sering mengenalkan tentang amatir radio, bahkan dikenal karena saya memberikan edukasi tentang tata cara komunikasi, tentang kontes dan sebagainya. Nah, tapi anak saya sendiri susah gitu. Nah, makanya saya hormat banget, appreciate untuk Pak Tarwanto, Mas Agung, terus bapak-bapak yang lain, dan termasuk ketua ordanya yang mendukung. Itu tadi saya lihat ada Pak Susilo juga sepintas itu, Pak Ketua Klaten ya. Nah, ini mudah-mudahan masih ada juga. Nah, ini hormat saya untuk Anda semua, ini luar biasa pokoknya ini. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Izin menyampaikan Om, Pak Sekjen, Om Hambali. Silakan. Jadi kan meneruskan yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Indra ya tadi terkait dengan tiket dan lain-lain gitu kan. Kalau menurut saya ya Om, jadi kan kemarin sebelum saya mengajukan itu kan dari lokal terusan ke Orda itu untuk surat rekomendasinya itu, saya juga sudah survei tiket keberangkatan dari Thailand dari Indonesia ke Thailand gitu kan. Kemarin juga nemu sih beberapa yang harganya affordable gitu kan, dan salah satunya yang transit dulu gitu kan, ada yang transit dulu. Nah, dan salah satu opsi keberangkatannya itu dari Yogyakarta International Airport gitu kan. Nah, tapi ternyata dari Orpus ini kan ada event dulu, maksudnya dikumpulkan terus katakanlah di briefing dulu kan. Nah, ini istilahnya daripada nanti kita juga kesulitan untuk tiketnya itu Om, dan tadi ada usulan juga terkait uang saku. Kalau menurut saya ada usulan untuk subsidi tiketnya saja Om, soalnya itu kan tadi rencananya dari Orpus juga mau dikoordinasikan terkait dengan tiket yang bersama-sama gitu kan. Seperti itu saja sih Om, terima kasih. Oke, boleh saya coba jawab Om Yusuf? Ya, silakan Om. Jadi betul Om Hafiz, kita ngelihat beberapa airline. Terus terang saya ikut melakukan survei terhadap
tiket airline yang memungkinkan untuk kita manfaatkan. Nah, dan kalau tidak salah yang paling murah itu Scott ya, transit di Singapura. Nah, namun dalam pengamatan saya dari survei sana, mempelajari sana sini, Scott itu memang betul paling murah, tapi bagasinya di charge. Hasil koper kita kena charge lagi. Begitu dijumlahkan, selisihnya jadi nggak signifikan dengan yang bukan budget. Tapi jangan khawatir, kita benar-benar berupaya untuk menyesuaikan di banyak sisi. Jangan sampai tiket yang kita pilih nanti menjadi luar biasa atau begini. Enggak, kita mencari yang paling sesuai, istilahnya terjangkau lah. Enggak langsung istimewa menggunakan Bangkok Air. Enggak, Bangkok Air paling mahal itu, Mas Hafiz. Paling top kalau nggak salah, sekali jalan pas tengah. Nah, kita nggak akan pakai itu. Mahal banget. Kita akan nyari yang di bawah itu. Nah, terburuknya di bawah itu masih ada Garuda, masih ada TAI Airlines. Tapi jangan khawatir, Orpus mengeluarkan the best effort dan saya akan melibatkan Rehan dalam hal ini untuk mencoba mengambil opsi-opsi untuk pemilihan tiket. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, Yusuf, perlu bertambahkan. Ya, jadi juga perlu diketahui Om Ham, Hafiz ini juga Rehan sudah membentuk Yota yang kebetulan juga ini meskipun belum kita beri surat tugas ya, nanti sambil berjalan ini kan ada waktu berapa bulan. Nah, ini timnya ini termasuk Indra, Hafid. Nah, ini kan mereka semua ini nanti yang bisa untuk diajak koordinasi ya sama dari Rehan ya. Karena mereka ini usianya sudah di atas 20, jadi ada yang 20 sampai 25. Nah, mereka ini otomatis yang nanti juga memperingan kerja dari Ketua Bagian Milenial untuk mengawasi adik-adiknya semua dan memberikan arahan, bahkan harus di sana ikut membina ya, bagaimana mengarahkan jangan sampai rugi dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi itu yang akan memperingan juga Om Ham. Nah, ini mereka ini si Hafid ini juga kemarin bagian Hafid ini yang pembuat LoRa. Pembuat LoRa di Dieng ya, Mas Hafid ya? Pergeseran tanah ya? Cuaca. Oh, cuaca yang kentang. Ya Om, ada beberapa itu kalau perlunya. Tapi kalau yang kemarin yang di Yota itu dimasukkan ke bagian teknik gitu sih. Bagian teknik. Nah, ini luar biasa ini kakak-kakaknya ini. Makanya ini alhamdulillah sekali. Nah, jadi nanti memperingan juga memperingan juga Om Hambali. Karena ini Om Hambali yang kita suruh pantau semua ini sampai ke sana juga. ya silakan Om Ham atau bapak-bapak yang mungkin akan tanya lagi. Ada pertanyaan Om Yusuf di chat room. Ya, dibacakan dari Faris. Selamat malam, belum bisa mic-nya. Loh, kenapa? Kalau pakai handphone kan mic-nya pasti sibuk. Izin bertanya, untuk membawa perangkat radio di Thailand apa harus mengurus izin dulu? Oke. Saya jawab sederhana aja. Untuk membawa radio, sepanjang pengetahuan saya, kalau HT itu nggak ada masalah. Bawa-bawa aja. Selama jumlahnya wajar, hanya satu, nggak akan ada yang persoalkan. Nah, pastinya yang diminta sama mereka adalah baterai sama radionya harus dalam kondisi tidak terpasang. Itu berdasarkan pengalaman seperti itu. Tapi kalau misalnya mau bawa radio yang rig, nah pertanyaan saya, buat apa? Karena kita akan kerepotan dengan sumber daya. Nah, jadi kalau bawanya HT, masing-masing bawa satu, saya yakin nggak jadi masalah. Nah, terus tadi Om Yusuf sempat mention, ada sesi ARDF, ada sesi satelit. Om, kalau saya mau bawa antena Moxon saya atau mau direction finder saya gimana Om? Bawa aja, nggak ada masalah. Ya. Kan kamu akan packing sendiri. Yang saya wanti-wanti adalah ketika nanti kalian menyerahkan bagasi, sampaikan di desk-nya bahwa ini fragile.
bilang aja ini antena. Mereka udah biasa itu. Nanti ditandain sama mereka supaya barangnya nggak tindih-tindih. Kira-kira begitu. Silakan Om Yusuf menambahkan. Sudah seperti yang disampaikan Om Bali. Jadi peralatan yang kira-kira dibawa nanti silakan koordinasi dengan Om Bali ya. Tapi memang betul Om Ham. Jadi kalau memang nanti bisa didiskusikan juga ke Om Yudi ya, atau yang panitia di sana, peralatan apa aja yang memungkinkan kita bawa. Yang dibawa adik-adik ini biasanya antena RDF itu kan sama dengan antena satelit ya. Direction finder biasanya mereka bilang. Itu sekalian pamer juga bahwa kita ada nih di sini. Nah ya kan, udah pinter-pinter nih kan gitu. Ya, silakan. Oke, terus dari Om Zul adalah menyatakan idem dengan pernyataan Pak Ketua Orda. Oke Om, nah, tinggal saya bilang kalau idem mah saya tambahin satu aja, ada suara nambah satu lagi gitu aja. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ayo, mumpung ada Pak Sekjen di sini. Mungkin tambahan aja nih Om Ham, ini kan mereka semua belum pernah ke luar negeri. Mungkin ada info dari IARU Region 3 kali atau apa untuk provider. Ya, siap. Provider sinyal HP Om untuk di sana, apakah bisa menggunakan dari Indonesia, apa kita harus membeli kartu provider punya Thailand sendiri gitu Om, mengingat kan ini kan internasional, beda negara biasanya provider di Indonesia tidak bisa sebagian dipergunakan di sana. Mungkin ada informasinya Om Ham? Oke, saya nggak punya terus terang informasinya saat ini, tapi akan saya cari tahu. Coba nanti kita berstrategi, Rehan. Apakah bisa melakukan seperti zaman saya dulu masih mondar-mandir. Jadi kita bawa wireless modem. Di satu kartu dari provider Thailand, kita aktifkan datanya, kalian bersepuluh share. Jadi memang kerugiannya adalah nggak boleh jauh-jauh, dekat. Tapi dengan satu kartu dengan kuota yang mencukupi, semua sudah bisa langsung WhatsAppan, teleponan ke rumah. Nah, itu saya terus terang sering melakukan hal seperti itu. Tapi nanti kita coba cari tahu. Mungkin jadi opsi. Selamat malam, Om. Gini, Pak. Kalau itu nanti kondisional setelah kita tahu berapa jumlah unitnya, berapa peserta yang ikut di dalam. Saya sebentar ya. Enggak lanjutkan dulu. Oke. Saya agak bingung nih. Ini siapa menyampaikan? Apakah Om Susilo mau menyampaikan sesuatu? Pak Ketua, ini Pak Ketua Klaten ini mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Ketua. Ya. Mau izin Om Yusuf, Om Rehan, Om, sama Om Bali. Nyun ngapunten nih, saya kebetulan lagi rapat sama teman-teman. Wah, luar biasa. Siap Om. Ya, untuk persiapan Karnaval 17 Agustus. Terkait dengan modem tadi Om Yusuf, itu bisa pakai Digi, satu modem mungkin bisa pakai berapa orang, itu providernya dari Indonesia. Ya, jadi beli di Indonesia, nanti dibawa di sana ke beberapa negara bisa. Kuotanya beli dari sini pakai nomornya Digi. Informasinya itu saja Om Yusuf. Sukses. Terima kasih Om Susilo. Ya. Terima kasih Om. Terima kasih Om Bali. Siap. Terus itu ada pertanyaan ya. Selamat malam Om, izin bertanya, apakah ada surat resmi dari Orpus yang menyatakan bahwa kami merupakan delegasi dari Indonesia untuk YOTACEM di Thailand? Ya jelas, yang mengirim aja sudah organisasi. Jadi ini mengirimkan nama-nama ini adalah dari organisasi. Nah, jadi pendaftarannya juga melalui organisasi. Jadi ini orari ya, melalui orari sebagai anggota IARU. Jadi IARU itu apa sih? International Amateur Radio Union. Anggotanya IARU itu apa? Kalau anggota orari itu adalah orang-orang yang memiliki license. Kalau anggota IARU itu adalah organisasi. Jadi kalau di Jepang itu JARL kan gitu lah. Kalau di Filipina para, kalau Indonesianya orari. Nah, jadi otomatis yang mengirim itu organisasi. Makanya kami sampaikan tadi bukan perorangan. Nah, seperti itu.
Nah, kalau yang menyatakan itu pasti gitu. Nah, tambahan Om Ham silakan. Oke, jadi tampaknya butuh dokumen tersebut untuk kebutuhan menerbitkan paspor. Oke, kasih waktu beberapa 1-2 hari, komunikasikan ke saya, nanti saya siapkan dokumennya. Nggak usah khawatir. Dan sebagai informasi tambahan, bahwa nanti adik-adik semua berangkat ke sana, bukan hanya membawa surat dari orari yang menyatakan sebagai delegasi, melainkan akan saya upayakan membawa surat undangan dari Thailand bahwa adik-adik semua adalah tamu buat negara tersebut. Jadi ada 2 surat yang sedang saya urus, tapi memang betul surat kedua saya nunggu paspor. Kalau ini hubungannya sama paspor, nanti surat yang pertama saya siapin dulu. Mudah-mudahan Ya, terjawab. jadi memang ini memang delegasi dari Indonesia ini, karena memang hanya dari orari ini yang bisa mengirimkan. Nah ini memang luar biasa, makanya ini luar biasa satu-satunya organisasi amatir radio. Ya, Om Hambali, Om Yusuf, ini mungkin saya mau menambahkan sedikit terkait untuk wawancara pembuatan paspor ya. Jadi kalau kemarin ketika saya membuat paspor minggu lalu tepatnya, ketika wawancara itu memang sempat ditanyakan ada bukti pendukungnya enggak. Nah, yang saya tunjukkan itu adalah surat edaran dari Orari Pusat mengenai kegiatan Yotakem dan surat dari Orda yang ke Orari Pusat. Yang kami Jawa Tengah kan waktu itu ada surat dari Orda yang untuk pendaftaran ke Orari Pusat yang berisikan daftar nama peserta yang akan berangkat ke Thailand. Nah, itu sudah cukup. Kalau pengalaman saya kemarin seperti itu, nah mungkin itu bisa membantu. Itu. Nah, itu Bapak-bapak, jadi kalau ada yang membutuhkan itu ada data pendukung yang dibutuhkan. Nah, tapi nanti silakan komunikasi dengan ini ya di grup. Nah, itu betul. Terima kasih banget Vincent, informasinya ini keren. Mantap nih Yotanya berarti sudah langsung luar biasa. Rehan Riau langsung terjawab pertanyaannya. Silakan. Zaki, kenapa? Kamu mau nanya? Dari tadi senyum-senyum aja. Oh ya Om, aku mau nanya. Apa? Untuk nanti tanggal kita kan ke Jakarta itu kan kumpul di Jakarta tanggal 25. Yap. Nah, waktu kumpul di Jakartanya itu siang atau malam Om? Untuk kita kumpul semua anggotanya itu. Oke. Itu tadi sempat saya share bahwa kita rencanakan bahwa kalian akan nyampe di Jakarta itu siang hari, pagi atau siang hari. Jadi salah mana dia? Siang Om. Ya, siang hari. Jadi ini sebenarnya fleksibel aja sih relatif pada hari itu bisa datang jam berapa aja. Yang pasti sore ketemu sama ketum loh. Nah, jadi jangan datangnya sore, rugi. Nah, datangnya diharapkan adalah siang. Mana tadi tampilanku? Share, cetuk. Ya, ini dia. Bahwa peserta datang ke Jakarta pada tanggal 25 Oktober. Nah, itu dari mulai datang sampai jam 12 registrasi peserta itu dihandle sama Om Rehan. Ya, nanti registrasi. Ya, jadi kita harap bisa nyampe di Jakarta jam 12. Om Hambali, pesawat saya baru mendaratnya jam 1, jadi nyampe sana jam 2. Nggak ada masalah. Nah, nanti akan tetap terkoordinasi dengan kita semua. Berarti ini saya akan ngawasin. Berarti ini registrasinya nanti di kantor sekretariat aja Om ya? Kita bikin fleksibel, nggak usah khawatir. Oke, sip. Teman-teman berhimpun di Jakarta, itu yang utama. Yang penting datang dulu. Iya. Iya, oke Om. Gimana, Jaki? Pertanyaan terjawab? Udah Om, udah. Sip. Aman. Om Hambali, mau tanya sebentar Om. Monggo. Ini kan kemungkinan saya berangkat ke Jakarta langsung dari Kalimantan. Karena kebetulan saya sekarang kerja di Kalimantan. Jadi nanti untuk dari bandara ke hotel itu akan dijemput atau bagaimana ya? Siapa nanya? Oh, Vincent. Vincent, kenapa nyampe Jakarta kamu dijemput? Aleman kamu.
Wah, udah di atas 20 tahun masih ntar dijemput. Enggak, Naik bus kan itu. memastikan dulu gitu loh Om. Cuma memastikan. Kalau dijemput ya bus. syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya bisa ke sana sendiri. Naik bus Damri. Nanti tanya sama Rehan, rutenya yang mana? Naik Pakai kereta, KRL aja nanti naik Om. kereta aja, naik kereta Oh. lebih cepat. Lebih cepat. Nah, tapi karena saya kenapa saya bilang bahwa ini bukan menjadi hal besar, tidak bermaksud nyombong. Iya, Tapi iya. Jakarta supporting transportation-nya dari airport itu cukup baik dan ada beberapa opsi. Ntar dirundingin gampang itu, gak ada masalah. Tapi kalau yang nanya adalah Dek Zaki, cerita lain. Yang nanya siapa tadi? Sheila, atau Dek Naila, saya ngasih perhatian penuh. Tapi kalau kamu, hayya. Kalau ada aja. Lewat Om ya. Siapa Kalau ada- tahu gitu loh Om. Apalagi kalau yang nanya Hafiz. Udah. Kalau Hafiz yang nanya, saya matiin telepon saya. Om Hambali izin bertanya, Om Ham. Silakan. Iya. Kalau misalkan nih saya dari Klaten ya Om ya, itu Ya. turunnya enaknya di Senen atau di Gambir ya Om ya? Mending Dua-dua Senen. sama aja sih, Dek. Saya jawab lebih baik di Senen bisa lanjut lewat KRL. Oke deh. Kalau di Ntar kontekan ya Rey, aku nggak tahu nggak pernah naik KRL soalnya di sono. Kalau di Gambir KRL nggak berhenti, dia ngelewat, lewat tapi nggak berhenti. Tapi kalau di Senen nanti cari arah ke Kampung Bandan Manggarai karena satu lajur yang dari Pasar Senen itu hanya dibuka untuk ke arah Kampung Bandan. Jadi kamu muterin Jakarta dulu tuh. Gitu Mas Vincent. Mas Indra. Nanti kontak-kontakan nama saya aja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nggak ada dari Senen nggak ada yang lewat Tebet ya, Rey? Kalau mau berhenti naik dulu ke arah Kampung Bandan, turun di Kemayoran, nanti di Kemayoran naik lagi ke arah Jatinegara. Tapi ribet nanti kalau orang daerah biasanya bingung. Udah. Kamu yang ngatur. Bila perlu kamu nemenin turun di Senen, kamu yang assist. Jadi Kalau nggak usah khawatir. Kalau rame-rame nggak masalah gitu. Ya, misal Mas Indra sama siapa tadi, Mas Sela sama siapa lagi? Satu lagi tadi Naila gitu, naik kereta ya nggak apa-apa itu turun di Senen gitu. Misal dari Jogja atau dari Klaten biasanya sih ada ya langsung ya. Nah, itu Nanti lebih kita lihat enak. jamnya. Masing-masing mengajukan menyampaikan aja informasi bahwa prediksi akan sampai ETA-nya jam berapa? Estimasi waktu tiba. Kebiasaan jelek bilangnya ETA. Kalau dari Semarang itu Om, sampainya di Senen itu jam 1 malam Om. Rey, bisa tolong disiapin nggak sleeping bag 1 di Senen? Habis kata nyampe tidur di stasiun. Jam 1 malam. Pernah tuh Om. Gak ada KRL ya Mas ya? Enggak ini. Fungsi di KFC tuh kemarin. Fit, gak usah khawatir. Nanti pokoknya untuk yang begitu-begitu tektokan sama aku. Don't worry. Siap. Sambil berjalan aja semua nanti. Iya. Saya udah ngitung nongol jam berapa subuhnya. Saya tahu harus bagaimana, udah ketebak. Ntar tinggal CS sama Rehan. Gampang gitu Om. Estimasi paling dari Semarang ke Jakarta berapa sih? 6 jam ya Mas Hafid ya? Lebih. 7. Berangkat sore sekitar jam 5, tapi sampai Senen biasanya jam 1 gitu, jam 12 lebih gitu. Jam 12 lebih, oke. Wah, Hafid nggak usah dipikirin. Dia nggak akan tersesat. Kecuali pas lagi jalan ketemu Sotomi. Karena kalau yang kayak si Hafid, Vincent, Indra, nah ini memang kakak-kakaknya nanti ini jadi penjaga adik-adiknya semua ini nanti di sana. Biasa ngebolang gitu Om. Mereka udah biasa ngekos jadi. Seperti tadi Om Agung sama Om aku cuma ingin tadi Yun Sewu Om. Wah, kalian laki-laki saya andalkan mau jagain adik-adiknya. Masa cuma masalah turun dari sepur, bingung. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, itu berarti kalau misalnya kita bawa HT komunikasi di sana nggak usah laporan lagi ke IARU 3 Om, pakai call sign sini aja nggak apa-apa gitu. Buat koordinasi mungkin ada yang mau ke toilet atau mau ke belakang dalam Itu beberapa meter. itu hal sederhana, nggak usah khawatir. Kita bisa Nah, koordinasikan untuk hal itu. ke Om Yudi. Oke, siap, siap. Oke, makasih Om. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain yang mau disampaikan, mumpung malam hari ini kita masih bisa kumpul nih. Om izin nambahin tadi yang masalah apa provider internet. Oke, Jadi, siap. saya udah nyari di Tokped tuh ada Java. Apa ada provider internet Java gitu. Jadi kalau nggak salah buat 5 hari itu 100-an harganya. Java MiFi gitu, bukan Mas? Kalau nggak salah Java gitu, cuman untuk pakai MiFi atau gimana kurang tahu. Tapi bisa dimasukin ke HP. Oke, nah nggak usah khawatir pokoknya. Apa namanya itu teknikal sekali. Jadi nanti bila perlu handphone saya yang internasional, saya buka datanya dibawa sama Rehan. Terburuknya itu. Terburuknya itu handphone saya dibawa sama Rehan, biar nanti sama handphone Rehan diaktifkan apa namanya hotspotnya, semua sharing lah handphone Rehan. Paling buruk kira-kira seperti itu. Nah, dari itu kita cari yang lebih ringan dari itu. Ya Yusuf ya. Nanti kayak gitu banget soalnya. Diserahkan ketum aja deh nanti yang itu. Iya. Oke, itu gampang Om. Takutnya kan pada bertanya-tanya nih mereka gitu. Udah, itu hal sederhana. Kita lebih fokus kepada tadi yang disinggung sama Rehan yang satunya lagi bukan kamu, dan Vincent hubungan dengan paspor bahwa butuh supporting dokumen. Itu satu masukan yang bagus. Thank you ya, saya diingetin hal itu. Nggak ada masalah, nanti kita bantu untuk masalah apa namanya supporting dokumennya. Kira-kira seperti itu. Ya, ada lagi? Karena memang itu penting banget tuh buat live ya. Betul, itu betul. Itu asupan. Ya, ada lagi? Nggak ada? Ya, sepertinya. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Om Yusuf. Silakan Om Yusuf. Ya, baik. Terima kasih Om Ham. Baik, saudara-saudara orang tua ya, ini bapak-bapak yang sudah mendampingi, terus ketua orari daerah, ketua lokal, ini tadi ada Pak Susilo ya, dan pengurus yang juga sudah mendampingi. Terima kasih sudah sangat peduli ya ini pengurus-pengurus semua, dan terima kasih supportnya kepada the next generation karena adik-adik ini adalah the next generation. Nah, sekalian saya sampaikan juga bahwa memang dibentuk YOTA, Youngster on the Air, di mana di situ akan terkumpul teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita dari generasi Z ya. Mayoritas adalah generasi Z, bukan milenial sebenarnya, sudah generasi Z, di mana mereka ini adalah nanti yang juga mudah-mudahan ada ketertarikan untuk tetap menjalankan hobinya dan juga akan membantu untuk mengurus organisasi. Nah, ini tadi ada Pak Ketua Klaten, jadi paling tidak meskipun diberikan hal yang ringan tapi mulai dilibatkan dalam kepengurusan. Karena kalau di Indonesia ini yang aktif ya, aktif dari dulu sampai sekarang ini itu Om Wisnu ya, Yengki Brahmosiro Alfa Zulu. Kalau yang banyak mulai dari SMP, nah itu banyak, termasuk ketua umum, termasuk saya. Tetapi kita kan putus nyambung. Nah saat ini, nah kalau Om Wisnu ini, nah dari situ akhirnya tertanam. Nah tetapi ingat kepentingan yang kehidupan harus lebih nomor satu ya. Nah jadi minimal kita sudah ada kader-kader yang luar biasa ini. Jadi itu appreciate banget buat pengurus, terus buat orang tua. Nah ini yang mungkin pribadi nih yang gede-gede ini Vincent, Indra, Hafid ya, Anda luar biasa. Jadi
meskipun itu karena yang gede ini kan lebih mandiri ya. Nah ini luar biasa sekali. Semua tidak akan pernah lupa dengan sejarah. Jadi Vincent juga nggak usah khawatir, apa yang kamu lakukan dulu juga sudah luar biasa. Nah dibentuknya Yota Indonesia ini juga tidak lepas dari Anda semua. Ini luar biasa. Pokoknya kita nggak usah khawatir kita tidak dikenal. Selama kita kerjakan dengan tulus, ikhlas, dengan itikat dan niat yang baik, insya Allah kita pasti akan dikenal. Itu yang sudah kita alami semua. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, juga adik-adik, anak-anak yang tercinta ini, terima kasih. Dan semoga kita tetap diberi kesehatan untuk bisa bertemu lagi. Nanti sewaktu-waktu kita akan adakan pertemuan terkait dengan youngster on the air dan juga tentang keberangkatan yang akan kita lakukan pada bulan Oktober. Demikian pertemuan malam ini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Nanti sebentar aja Pak.